Tapi karena ini Dudung Abdurrahman, Jenderal Kasat TNI, kadrun-kadrun nggak ada yang berani. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kesalahpahaman yang pernah kita rasakan. Salah paham itu sebenarnya biasa saja, lumrah terjadi, tapi menjadi masalah ketika kesalahpahaman itu kemudian diyakini oleh banyak orang sehingga menimbulkan aksi dan demonstrasi besar-besaran. Itulah yang terjadi pada tahun 2017 lalu lewat aksi 411 dan 212. Semua itu terjadi gara-gara kesalahpahaman. Bahwa sebagian orang masih merayakannya setiap tahun dengan nama reuni 212 karena memang bagi sebagian orang aksi tersebut sangat-sangat membanggakan karena hanya di momen itulah mereka merasa menjadi orang yang berguna. Karena di dunia nyata mereka nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya karya. Yang bisa mereka lakukan cuma demonstrasi ke Jakarta. Dan itu sudah dianggap cukup untuk dijadikan kebanggaan untuk diceritakan kepada anak cucunya. Dan nggak cukup sampai di sana. Setelah 212, selama bertahun-tahun, mereka ini didoktrin dengan satu keyakinan bahwa kemenangan mereka di Pilkada Jakarta itu bukan cuma kemenangan melawan Ahok, tapi juga kemenangan melawan Jokowi dan rezimnya. Karena bayangkan saudara, katanya. Kira-kira gitulah. Mereka meyakini, karena Jokowi mendukung Ahok, pemerintah semua perangkatnya mendukung Ahok. Tapi dengan kebangkitan umat, dengan persatuan ulama, katanya, sesuai dengan komando ulama, kita bisa mengalahkan rezim. Kira-kira kayak gitulah ceramah-ceramah mereka selama bertahun-tahun gitu ya. Makanya mereka menjadi orang-orang yang arogan, percaya diri sekali, seolah-olah sudah berkuasa di negeri ini. Makanya kemudian ketika tahun 2019 lalu, ketika Pilpres, mereka bikin yang namanya Ijtima Ulama. Pede banget gitu, seolah-olah mereka ini bisa menekan partai-partai untuk mengusung capres-cawapres sesuai rekomendasi mereka. Tapi ternyata partai nggak mau. Jadinya Ijtima Ulama yang semula mendukung capres-cawapres turun level menjadi hanya merekomendasikan cawapres kepada Prabowo Subianto. Setelah itu ternyata Prabowo memilih Sandiaga Uno dan kemudian Ijtima Ulama ini turun level lagi menjadi pendukung Prabowo Sandi. Gak ada ulama-ulamanya itu, tapi dikasih stempel gitu, dukungan Ijtima Ulama kepada Prabowo Sandi. Karena mereka yakin sekali dengan cara-cara semacam itu mereka bisa memenangkan Pilpres 2019. Karena di Jakarta strategi yang mereka gunakan ternyata efektif sekali. Tapi mereka lupa bahwa antara Jokowi dan Ahok itu sama sekali jauh berbeda gitu ya. Dari casing Ahok itu ya Chinese banget gitu. Dan bahasanya tuh kasar, menggebu-gebu gitu. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya dari casing udah terlihat sekali lebih pribumi dari Prabowo Subianto. Dan bahasanya tuh halus, lembut gitu ya. Beda sama Ahok. Tapi karena percaya diri yang sangat tinggi gitu ya. Karena arogansi yang sangat luar biasa sekali, seolah-olah mereka ini berkuasa di Indonesia. Mereka pede banget gitu. Sampai akhirnya ya kalahlah di Pilpres. Tapi itu tidak cukup untuk membuat mereka sadar. Karena ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya itu masih arogan sekali. Itulah yang terjadi kepada Ustadz Abdul Somad gitu ya. Karena Somad pernah bilang bahwa di salib, di patung-patung itu tempat diamnya jin kafir. Kata Somad gitu ya. Dan setelah Somad ini diundang oleh MUI untuk klarifikasi, Somad sama sekali tidak mau meminta maaf karena bagi Somad, saya sedang menyampaikan akidah atau kepercayaan saya. Dan bahkan Somad ini mengibaratkan,
Kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang menyinggung agama lain, lalu kemudian umat beragama itu tersinggung kepada saya, lalu kemudian saya meminta maaf, maka secara otomatis ayat tersebut di Al-Quran itu juga harus dihapuskan. Pokoknya pede banget lah, karena kan merasa bahwa ini kebangkitan umat di Indonesia, kebangkitan Islam di Indonesia, makanya dia tuh pede banget dilindungi oleh kelompok mayoritas. Ya sama lah seperti Anwar Abbas gitu. Ketika muncul tuntutan bubarkan MUI, Anwar Abbas bilang kalau sampai MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus bubar. Arogan banget gitu, masih ada sampai sekarang sisa-sisanya gitu. Ya tapi sekarang kita bisa melihat di mana Abdul Somad, gak ada. Gak menarik lagi dia gitu. Karena semua arogansi ini kemudian dihancurkan, diturunkan lewat baliho-baliho yang diturunkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Karena dulu kita tuh semua sempat frustasi gitu. Baliho ada di mana-mana dan mereka ini merasa berkuasa sekali. Karena ketika baliho diturunkan, dipasang lagi sama mereka, dan bahkan ketika baliho ini diturunkan oleh Satpol PP, Satpol PP-nya didemo sama FPI. Ya karena mereka merasa berkuasa gitu, merasa mewakili umat mayoritas di Indonesia. Tapi gara-gara Dudung turun tangan, mengerahkan pasukannya, selesailah semua baliho-baliho di Indonesia. Karena yang diturunkan Dudung itu kan cuma di Jakarta gitu ya. Tapi yang ada di Madura, Jawa Timur, semuanya lenyap. Ikut turun gitu. Semua orang FPI tiarap otomatis. Karena yang mereka lawan TNI gitu, takut mereka. Saya pikir aksi-aksi Dudung ini sudah cukup sampai di sana, tapi ternyata enggak gitu. Setelah itu Dudung tetap menguji lagi. Dudung bilang yang terbaru gitu ya, bilang bahwa semua agama di mata Tuhan itu sama. Itu setelah itu muncullah komentar-komentar dari orang-orang kadrun ini yang nggak terima, yang emang nggak suka sama Dudung gitu ya, karena baliho Rizik diturunkan semuanya itu. Tapi setelah itu juga terlihat nggak ada respon apa-apa. Ya cuma komentar-komentar omong kosong gitu, tidak mampu untuk mengarahkan demo atau menolak pernyataan Dudung atau menuntut Dudung minta maaf, nggak ada. Cuma komentar-komentar kosong gitu. Saya pikir ketika Dudung masih jadi Pangkostrat, ya mungkin dia bisa lebih atraktif lah gitu ya, menyampaikan pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya. Setelah jadi Kasat, saya pikir dia bisa lebih kalem. Ternyata enggak. Dudung nggak berhenti sampai di sana, karena yang terbaru dia bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ini tuh sangat menyinggung sekali gitu bagi mereka-mereka ini, para kadrun ini gitu. Sehingga wajar kalau kemudian ada yang namanya Syamsi Ali, imam besar di New York katanya. Dudung ini kenapa menyamakan Tuhan dengan orang katanya. Tuhan kan bukan orang, kata Syamsi Ali. Ya sebenarnya pernyataan Dudung itu sudah benar gitu. Kan Dudung bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab. Emang bukan. Lalu kemudian ada juga Gus Wafi, anak dari almarhum Kiai Maimun Zubair. Dia bilang bahwa Dudung ini telah menyetarakan antara Tuhan dengan orang, sehingga ini sudah masuk sebagai kategori penistaan agama. Ya tapi sekali lagi cuma komentar-komentar kosong. Nggak ada tuntutan agar MUI bisa mengeluarkan fatwa seperti tahun 2017 lalu kepada Ahok, nggak ada. MUI juga nggak berani dan pura-pura nggak tahu kayaknya gitu. Pura-pura tutup telinga gitu. Dan saya juga bisa membayangkan sih, pernyataan itu ya kalau dibandingkan dengan Ahok, ini pernyataan yang sangat keras sekali gitu, menyinggung sekali. Kalau Ahok kan dia cuma bilang secara personal kepada masyarakat gitu ya. Kalau kalian merasa tidak bisa memilih saya gara-gara dibohongi sama mereka-mereka itu pakai Al-Maidah 51 dan kalian takut untuk masuk neraka, ya udah nggak usah pilih saya. Itu kata Ahok, personal kepada orang, tapi ini Dudung. Langsung menyerang terbuka dan bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab, makanya saya berdoa simpel saja, pakai bahasa Indonesia. Saya membayangkan
Kalau pernyataan ini disampaikan oleh pendeta atau umat Kristiani atau non-Muslim gitu ya, yang menyatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, saya sangat yakin, sangat-sangat yakin orang ini pasti akan dipenjara dan didemo besar-besaran. Karena pernyataan ini sangat menyinggung sekali gitu. Karena Al-Quran kita pakai bahasa Arab, sholat kita pakai bahasa Arab, dan doa-doa kita itu kebanyakannya pakai bahasa Arab. Jadi ketika kemudian ada orang non-Muslim misalkan bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab, itu kan kayak nyinggung banget gitu. Sementara di kepercayaan mereka, di Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, itu kan emang doanya pakai bahasa Indonesia. Yang doa pakai bahasa Arab kan cuma Islam gitu ya. Di Indonesia minimal gitu ya. Itu pasti menyinggung sekali. Tapi karena ini Dudung Abdurrahman, Jenderal Kasat TNI, kadrun-kadrun nggak ada yang berani. Itu saya seneng banget lah. Karena mereka ini bertahun-tahun bersikap arogan dan semena-mena. Sekarang mereka udah kayak kerupuk disiram air. udah gak ada tegang-tegangnya gitu ya. Dan MUI gak bisa berfatwa. Udah lumpuh itu MUI. Dan dari sini saya melihat bahwa nasib Indonesia ke depan ini lebih baik gitu. Karena sebelum ini, kalau kita ngelihat baliho-baliho ada di mana-mana dan kita nggak tahu kapan itu mau dibereskan gitu ya, kita itu sempat frustasi. Tapi sekarang semua arogansi tokoh-tokoh mereka nih dibabat habis sama Dudung. Ini lucu banget gitu. Dan bagi saya ini adalah jawaban yang sangat-sangat elegan dari seorang Dudung Abdurrahman kepada Rizik yang sebelumnya meminta agar masyarakat memboikot Dudung. Kayaknya tepat sekali lah Pak Jokowi angkat Dudung sebagai kasat gitu. Habis semua mereka ini. Bahkan mereka ini, kelompok-kelompok mereka ini yang ketua-ketuanya gitu. Bahkan banyak yang nggak berani komentar. Dan dari sini saya bertanya-tanya gitu, apakah memang ada pesan khusus dari Jokowi kepada Dudung atau seperti apa gitu. Karena saya pikir ketika Dudung menjadi Pangkostrat wajar aja. Beliau ini atraktif di mana-mana gitu. Pernyataannya tuh cukup menggelitik sebagian kadrun di Indonesia. Tapi ketika menjadi kasat ternyata nggak berhenti. Dan ini menunjukkan strategi Presiden Jokowi dengan SBY itu berbeda sama sekali. Karena di era Pak SBY, orang-orang yang pemberontak itu, yang merusak negeri ini, itu dipelihara dan didiamkan. Karena nggak mau ada konflik. Makanya FPI bertahan, HTI bertahan. Tapi di era Pak Jokowi, semua dibubarkan, dibabat habis. Dan Pak Jokowi nggak mau menguasai suatu organisasi gitu, untuk kepentingan politiknya nggak mau. Padahal bisa aja Pak Jokowi niru Pak SBY gitu. FPI dibiarkan, tapi kirim orangnya di sana untuk jaga FPI. Atau HTI yang begitu banyak masanya itu tetap dibiarkan, tapi kirim orang loyalis Pak Jokowi untuk masuk ke sana dan menguasai HTI gitu, untuk bisa berkomunikasi dengan Presiden. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Ini kalau emang salah, hajar semuanya. Inilah perbedaan strategi antara SBY dengan Pak Jokowi gitu. Dan ini sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi yang baru kepada Kapolda. Jangan sampai kalian sowan kepada ormas-ormas perusak bangsa. Buset. Itu kan jelas banget dan keras banget gitu. Karena sebelumnya memang kita kadang ngelihat Kapolda sowan kepada ormas tertentu gitu ya, untuk komunikasi atau sosialisasi dan sebagainya. Tapi sekarang dilarang kelas sama Pak Jokowi. Udah, ini jelas ada batasannya. Kalau nggak merah putih, hajar. Ini terus terang menyenangkan sekali gitu. Ya semoga setelah ini Pak Jokowi tidak mewarisi sebuah gerakan-gerakan seperti yang pernah dulu dilakukan oleh Pak SBY. Karena ketika Pak SBY lengser, yang dia wariskan ya gerakan-gerakan perusak seperti FPI, HTI ini. Sampai MUI juga ada tuh orang-orangnya Pak SBY. Tapi Pak Jokowi nggak mau menguasai, nggak mau bernegosiasi. Pokoknya untuk NKRI yang nggak pro, yang nggak merah putih, hajar semuanya. Ya kita harapannya semoga Pak Dudung diberikan kesehatan,
Sebenarnya saya punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Pak Dudung gitu ya. Lebih menarik lah daripada Deddy Corbuzier. Cuma masih menunggu untuk mewawancari beliau. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.